Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak
kita menghadirkan hati kita, kita memfokuskan pikiran kita dengan penuh kekhusyukan dan tadabbur, kita menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bacakan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka diam dan tenanglah agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita saat ini tengah berada di hari terakhir bulan Ramadan. Detik-detik perpisahan yang membuat hati orang-orang soleh dari masa ke masa, semenjak di masa Rasulullah hingga hari ini, merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan ada di antara mereka yang harus menitikkan air mata itu karena mereka merasa perpisahan ini sangat berat. Mereka belum siap untuk meninggalkan hari-hari istimewa, di mana di hari-hari tersebut mereka terkondisikan untuk lebih khusyuk, lebih tenang, lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sebab keyakinan mereka bahwa ibadah yang sedikit yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, baik siang maupun malam harinya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang tak terhingga. Berbeda jika ia dilakukan di luar bulan Ramadan. Keistimewaan seperti ini bagi orang-orang soleh adalah sesuatu yang berat untuk dilepaskan pergi, ma'asyiral muslimin. Tetapi begitulah sunnatullah, jika ada pertemuan maka pasti ada perpisahan. Sebuah perpisahan yang tidak mungkin lagi dapat dielakkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di hari-hari terakhir ini kita harus merenungkan satu kata yang menjadi nasihat para ulama di masa yang lalu. Kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah dan jangan pernah menjadi hamba Ramadan. Allah yang kita sembah secara serius dan sungguh-sungguh, penuh kekhusyukan di sepanjang bulan Ramadan, itu juga Allah yang akan kita sembah di sepanjang bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Seseorang, ma'asyiral muslimin, tidak hanya didatangi kematian di bulan Ramadan saja. Bahwa ada yang mati di bulan Ramadan, ya, takdir kematian itu telah ditetapkan oleh Allah untuk orang-orang tertentu yang menemukannya di bulan Ramadan. Kita berharap bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat ideal. Puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran, zikir dan doa yang telah ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Lalu pada saat-saat istimewa itu ia didatangi oleh kematian. Semoga husnul khatimah. Tetapi ma'asyiral muslimin, kematian itu mendatangi hamba-hamba Allah juga di luar bulan Ramadan. Kita nggak tahu di bulan apa, ma'asyiral muslimin, kematian mendatangi kita. Lantas jika kita hanya beribadah secara sungguh-sungguh di bulan Ramadan belaka, lalu di bulan-bulan yang lainnya kita lemah, kita lunglai, kita loyo, kita acuh-acuh, kita tak peduli, lalu di saat-saat seperti itu datang kematian, bagaimana keadaan kita, ma'asyiral muslimin? Dijemput oleh kematian dalam keadaan tidak peduli terhadap berbagai ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Maka ma'asyiral muslimin, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah dan jangan menjadi hambanya Ramadan. Ramadan adalah bulan ketakwaan, di mana kita dituntut untuk benar-benar meningkatkan kualitas ketakwaan itu
secara serius dan sungguh-sungguh. Tetapi ketika Ramadan berlalu, itu tidak berarti bahwa kita berhenti dari kesungguhan dan keseriusan yang membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebenarnya ma'asyiral muslimin, ujian yang paling berat dihadapi oleh manusia adalah setelah setan-setan itu dilepas dari belenggu-belenggu dan penjara-penjara yang mengkerangkeng mereka sepanjang bulan Ramadan. Itulah ujian berat. Maka ketakwaan kita akan teruji setelah Ramadan pergi. Apakah kita masih menjadi jamaah masjid atau sudah menjadi jamaah pinggir-pinggir jalan, deker-deker, warkop-warkop, dan tempat-tempat sia-sia yang lainnya? Atau akankah kita akan tetap menjadi pembaca setia Al-Quran setelah Ramadan pergi? Atau justru bacaan kita telah beralih ke koran, ke majalah, ke status di berbagai platform media sosial? Apakah ma'asyiral muslimin, kita termasuk hamba-hamba yang terus memelihara sedekah, baik di masjid, di panti asuhan, lembaga-lembaga dakwah, masih memperhatikan orang-orang yang miskin dan papa, anak-anak yatim piatu di sekitar kita, masih termotivasi memberikan makan seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Atau justru harta-harta itu telah kita hampur-hampurkan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi agama, tidak mendatangkan manfaat bagi peningkatan pendidikan dan etika diri kita dan keluarga kita? Semua itu akan teruji ketika kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Fakun Rabbaniyan wa la takun Ramadaniyan. Maka jadilah engkau hamba Allah dan bukan hamba Ramadan, sehingga konsistensi dan keistiqamahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga. Karena kita yakin bahwasanya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga Allah yang akan kita sembah di luar bulan Ramadan. Kalam Allah yang kita baca, yaitu Al-Quran, di dalam bulan Ramadan, itu juga kalam Allah yang akan kita baca di luar bulan Ramadan. Dua kalam itu tidak berbeda, ma'asyiral muslimin. Bagaimana cara untuk memelihara konsistensi dan istiqamah itu? Di detik-detik terakhir, ma'asyiral muslimin, perpisahan kita dengan bulan Ramadan, perbanyaklah doa dengan serius dan sungguh-sungguh. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini berada di atas agamamu. Sebentar kita akan menyaksikan besok dan lusa dan hari-hari setelahnya betapa banyak hati yang berbolak-balik, ma'asyiral muslimin. Dia menjadi bimbang, akankah melangkah ke masjid atau melangkah ke tempat yang lain? Kita akan menyaksikan banyak orang yang bimbang mengarahkan langkahnya ke masjid. Maka di saat banyak hati bimbang, ma'asyiral muslimin, akankah ia ke masjid memenuhi panggilan Allah atau ke tempat-tempat yang lain? Berdoalah di penghujung bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan serius. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku ini berada di atas agamamu, sehingga di luar bulan Ramadan nanti hati kita tak bimbang. Langkah kaki kita tidak akan terhenti untuk terus tertuju di mana panggilan Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan izinkan untuk ditinggikan namanya,
dikumandangkan namanya dalam panggilan azan, dan ditasbih disucikan namanya pagi dan petang hari, yaitu masjid-masjid. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah. Di dalam rumah-rumah itu ada orang-orang yang tidak dilalaikan dan dilengahkan oleh bisnis dan perdagangannya. Mereka menegakkan salat seperti ketika mereka menegakkannya di bulan-bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembuktian atas kebersihan istilah kita menundukkan hawa nafsu dengan puasa dan qiyamul lail di sepanjang Ramadan akan kita buktikan setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Fakun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Maka jadilah kalian hamba-hamba Allah dan jangan pernah menjadi hamba-hamba bulan Ramadan yang hanya bersemangat beribadah kepada Allah, semangat mendatangi masjid, semangat membaca Al-Quran hanya ketika di bulan Ramadan belaka, lalu semua itu akan dia tinggalkan ketika Ramadan berlalu pergi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita menutup khutbah yang kedua ini dengan kembali berselawat kepada baginda Rasulullah dan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka izinkan kami untuk menyampaikan pesan kedua tentang bagaimana kita harus menjaga konsistensi selain dengan doa. Agama kita bukanlah agama yang hanya sekedar mengajarkan doa tanpa ikhtiar, angkat tangan sejak pagi sampai pagi berikutnya tanpa usaha. Agama kita ma'asyiral muslimin adalah agama yang paling ideal, memadukan antara doa dan usaha. Maka apa usaha kita setelah kita berdoa, ya Allah, teguhkan hatiku ini berada di atas agamamu ketika banyak orang nanti bimbang hatinya. Yang kedua yang harus kita lakukan ma'asyiral muslimin, lihat siapa di depan kita, siapa di kanan kita, siapa di kiri kita, siapa di belakang kita, yang mengitari kita dalam kehidupan sosial, yang selalu bercakap-cakap berinteraksi dengan kita. Siapa mereka ma'asyiral muslimin? Kenapa penting? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung pada amal agama teman dekatnya. Maka berusahalah mendekat kepada orang-orang yang agamanya baik, yang agamanya istiqamah, yang ibadahnya konsisten, untuk Anda akan kecipratan cahaya dari hamba-hamba Allah yang menjaga kesalehannya meskipun mereka berada di luar bulan Ramadan. Marilah ma'asyiral muslimin, kita menyempurnakan khutbah yang kedua ini dengan kembali berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib
الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاة ولك فيها رضا إلا أعنته علينا في قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا في شهر رمضان. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.